Bayangkan sebuah pesawat kecil jatuh di hutan belantara, meninggalkan Siti Nurhaliza, seorang desainer berbakat, terjebak bersama Ardi Pratama, CEO dingin yang dia benci karena menghancurkan keluarganya. Tapi, apa jadinya jika hutan itu menyimpan rahasia kelam tentang ayah Siti yang hilang dan Ardi ternyata menyimpan perasaan untuknya? 2 minggu penuh konflik, rahasia, dan percikan cinta yang tak terduga menanti. Yuk like, share, dan subscribe ke channel Dracin untuk kisah romansa penuh emosi ini. Dan jangan lupa tonton sampai akhir untuk mengungkap plot twist yang akan mengguncang hati kalian. Langit kelabu menyelimuti pesawat kecil yang melaju menembus awan menuju pulau terpencil. Siti Nurhaliza, wanita berusia 28 tahun dengan rambut panjang tergerai dan mata coklat penuh semangat, duduk kaku di kursi kulit. Jantungnya berdegup tak nyaman. Di depannya, Ardi Pratama, CEO perusahaan teknologi terkemuka, fokus menatap laptopnya dengan wajah tanpa ekspresi. Bagi Siti, Ardi bukan sekadar bos, dia adalah penyebab penderitaan keluarganya. 3 tahun lalu, kakaknya, Bima, dipecat tanpa alasan jelas dari perusahaan Ardi, membuat keluarga mereka jatuh miskin. Kini, sebagai desainer grafis di perusahaan yang sama, Siti menahan amarah demi karir yang dia bangun dengan susah payah. Tiba-tiba, pesawat bergoyang hebat, turbulensi. Pilot berteriak meminta semua memasang sabuk pengaman. Siti memegang erat kursi, napasnya tersengal. Ardi, dengan wajah tetap tenang, menutup laptopnya perlahan. "Jangan panik," katanya dingin, tapi matanya menyiratkan ketegangan. Siti ingin membalas dengan sindiran, tapi kilat menyambar, diikuti ledakan keras. Pesawat oleng, dan dalam sekejap, dunia menjadi gelap. Saat sadar, Siti terbangun di tengah puing-puing pesawat. Bau asap dan tanah basah menyengat hidungnya. Hutan lebat mengelilinginya, suara burung dan serangga memenuhi udara. Dia memeriksa tubuhnya, lega hanya menemukan luka kecil di lengan. Tapi, di mana Ardi? Panik, Siti berteriak memanggilnya. Dari kejauhan, suara pelan terdengar. "Siti, di sini!" Ardi muncul, wajahnya pucat, setelan jasnya kini kotor dan robek. Dia menyeret tas perlengkapan darurat dari puing-puing, napasnya terengah. "Kita harus cari tempat aman sebelum malam," kata Ardi, suaranya tegas meski tubuhnya tampak lelah. Siti ingin protes, tapi logika menang. Mereka berjalan menyusuri hutan, dedaunan basah menggesek kulit mereka. Malam tiba, dingin menusuk tulang. Dengan pisau dari tas darurat, Ardi memotong ranting untuk membuat tempat berlindung sederhana dari daun dan kayu. Siti, meski enggan, membantu mengumpulkan daun kering untuk alas. Api unggun kecil akhirnya menyala, memberikan kehangatan di tengah udara malam yang dingin. Di bawah sinar api, Siti melihat wajah Ardi yang lelah tapi tetap tampan. Untuk pertama kalinya, dia bertanya-tanya apa yang disembunyikan pria itu di balik topeng dinginnya. Malam itu, mereka duduk dalam diam, hanya suara kayu terbakar yang terdengar. Siti memeluk lututnya, mengingat keluarganya yang terseok-seok setelah pemecatan Bima. "Kenapa kau pecat kakakku?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya penuh dendam. Ardi menatap api, tak menjawab segera. "Itu keputusan bisnis," jawabnya akhirnya, suaranya datar. Siti mendengus, amarahnya memuncak. "Bisnis? Kau menghancurkan hidup orang." Ardi menoleh, matanya tajam. "Kau tak tahu apa yang terjadi, Siti." Percakapan terhenti, ketegangan memenuhi udara. Di hutan yang gelap, perjalanan mereka baru dimulai, dan hati Siti dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Hari kedua di hutan dimulai dengan matahari yang malu-malu menembus kanopi pohon. Siti terbangun dengan tubuh pegal, bekas gigitan nyamuk menghiasi kulitnya. Ardi sudah bangun, memeriksa tas darurat dengan cermat. "Kita punya makanan kaleng untuk 3 hari," katanya, menunjukkan beberapa kaleng sarden dan biskuit kering. "Setelah itu, kita harus cari makanan sendiri." Siti mengangguk meski hatinya berat. Dia bukan tipe petualang, tapi dia tak mau terlihat lemah di depan Ardi, pria yang dia anggap musuh.
Mereka berjalan mencari sumber air, melintasi semak belukar dan akar-akar pohon yang licin. Hutan ini penuh kehidupan, tapi juga bahaya. Suara gemuruh harimau dari kejauhan membuat Siti tersentak. Ardi menarik tangannya, membawanya bersembunyi di balik pohon besar. "Tenang, dia jauh," bisiknya, suaranya menenangkan. Sentuhan tangan Ardi terasa hangat, tapi Siti buru-buru menarik tangannya, kesal pada dirinya sendiri karena merasakan sesuatu yang tak seharusnya. Setelah berjam-jam, mereka menemukan sungai kecil dengan air jernih. Siti tersenyum lega, tapi kakinya tersandung akar, membuatnya jatuh dan melukai lututnya. Ardi segera berlutut di sisinya, memeriksa luka itu dengan hati-hati. "Kau ceroboh," katanya, tapi nadanya tak sekeras biasanya. Dia mengambil kain dari tas dan membasuh luka Siti dengan air sungai. Siti terkejut melihat ketelitiannya. "Kau pernah jadi dokter," candanya, mencoba mencairkan suasana. Ardi tersenyum tipis, pertama kalinya Siti melihatnya tersenyum. "Aku pernah ikut pelatihan militer, dasar-dasar seperti ini wajib." Siti ingin bertanya lebih banyak, tapi dia menahan diri, tak ingin terlihat terlalu tertarik. Malam itu, mereka membuat camp di dekat sungai. Ardi mengajari Siti cara membuat perangkap ikan sederhana dari ranting dan tali bekas tas darurat. Siti yang awalnya ragu, berhasil menangkap seekor ikan kecil. Dia tertawa gembira, melupakan dendamnya sejenak. Ardi memandangnya, matanya lembut. "Kau lebih tangguh dari yang kukira," katanya pelan. Siti tersipu, tapi buru-buru mengalihkan pandangan. Saat mereka duduk di dekat api, makan ikan bakar yang sederhana, Siti mulai melihat sisi lain Ardi. Pria yang terlatih, penuh perhitungan, tapi juga punya kehangatan yang tersembunyi. Namun, dendamnya masih membara, dan dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tak terlena oleh kebaikan sementara pria itu. Hari kelima, hutan mulai terasa seperti labirin tanpa akhir. Siti dan Ardi kini lebih terkoordinasi, membagi tugas dengan efisien. Siti mengumpulkan buah-buahan liar yang aman, sementara Ardi memperkuat tempat berlindung dengan ranting baru. Namun, ketegangan masih mengintai. Siti sering menangkap Ardi memandangnya, tapi dia tak yakin apa artinya. Apakah pria itu meremehkannya atau ada sesuatu yang lebih dalam? Siang itu, hujan turun deras, memaksa mereka berlindung di gua kecil yang lembab. Basah kuyup, Siti menggigil hebat. Ardi, tanpa berkata banyak, melepas jaketnya dan menyelimutinya. "Kau akan sakit kalau kedinginan," katanya, suaranya hampir lembut. Siti ingin menolak, tapi kehangatan jaket itu terlalu menggoda. Di dalam gua, mereka duduk dekat, hanya suara hujan yang memecah keheningan. Untuk pertama kalinya, Siti merasa nyaman di dekat Ardi, meski hatinya masih berperang. Malam itu, saat hujan reda, mereka kembali ke kamp. Api unggun menyala, menerangi wajah Ardi yang tampak lelah tapi penuh tekad. Tiba-tiba, dia mulai bercerita. "Aku dibesarkan dengan tekanan untuk jadi sempurna," katanya, menatap api. "Ayahku tak pernah puas. Aku belajar bertahan, tapi kehilangan banyak hal, termasuk kehangatan keluarga." Siti terkejut mendengar kejujurannya. Dia ingin membenci pria ini, tapi ceritanya membuatnya ragu. "Lalu kenapa kau jadi begitu kejam di bisnis?" tanyanya, suaranya penuh tantangan. Ardi menatapnya, matanya penuh rahasia. "Kadang kau harus kejam untuk melindungi apa yang penting." Percakapan mereka terhenti ketika suara langkah hewan terdengar dari semak-semak. Ardi segera berdiri, memegang pisau dengan tangan mantap. Siti memegang lengannya, takut. "Jangan pergi," bisiknya, suaranya gemetar. Ardi menoleh dan untuk sesaat dunia seolah berhenti. Mata mereka bertemu, jantungan berpacu. Suara hewan itu menjauh, tapi detik itu meninggalkan sesuatu di hati Siti. Dia tak lagi yakin apakah dia membenci Ardi atau justru mulai merasakan sesuatu yang tak dia inginkan. Hari ketujuh,
Konflik mulai meruncing. Saat mencari tali tambahan di tas Ardi, Siti tanpa sengaja menemukan dokumen lusuh dengan lambang perusahaan yang dulu dimiliki ayahnya. Jantungnya berdegup kencang. Dia ingat ayahnya, yang hilang setelah bisnisnya bangkrut akibat persaingan dengan perusahaan Ardi. Apakah pria ini terlibat lebih dalam? Siti ingin menghadapinya, tapi takut salah langkah. Dia memutuskan menyimpan rahasia itu, menunggu waktu yang tepat untuk mencari jawaban. Sementara itu, Ardi semakin terbuka. Dia mengajari Siti cara membaca jejak hewan untuk menghindari bahaya, menunjukkan kesabaran yang tak biasa. "Kau cepat belajar," pujinya, membuat Siti tersipu meski dia berusaha menyembunyikannya. Namun, setiap kebaikan Ardi terasa seperti pisau bermata dua. Dokumen itu menghantuinya, membuatnya mempertanyakan setiap kata manis pria itu. Malam itu, saat mereka duduk di dekat api, Ardi bertanya, "Kenapa kau begitu membenciku, Siti?" Pertanyaan itu membuat Siti terkejut. Dia ingin mengungkapkan kemarahannya, tapi kata-kata tersekat di tenggorokan. Hujan kembali turun, memaksa mereka berbagi ruang sempit di bawah atap daun yang rapuh. Tubuh mereka hampir bersentuhan, dan Siti merasakan jantungan yang tak bisa dijelaskan. Ardi memandangnya, matanya penuh emosi yang tak terucap. "Aku tahu kau punya alasan untuk membenciku," katanya pelan. "Tapi aku ingin kau tahu, aku tak pernah ingin menyakitimu." Siti ingin percaya, tapi dokumen itu seperti bayang-bayang yang tak mau pergi. Dia menoleh, air mata menggenang. "Kau tak tahu apa yang kau lakukan pada keluargaku," bisiknya. Ardi terdiam, dan ketegangan di antara mereka semakin pekat, seperti hutan yang menyelimuti mereka. Hari ke-9, hutan terasa semakin menyesakan. Situ tak bisa lagi menahan rahasia yang menggerogoti hatinya. Saat mereka mencari kayu bakar, dia menghadapi Ardi dengan tegas. "Aku menemukan dokumen di tasmu," katanya. Suaranya gemetar karena amarah. "Apa hubunganmu dengan ayahku?" Ardi membeku, wajahnya pucat. Dia mencoba menjelaskan, tapi Siti tak memberi kesempatan. "Kau menghancurkan keluargaku. Ayahku hilang karena perusahaanmu," teriaknya. Air mata mengalir deras. Ardi menatapnya, matanya penuh penyesalan. "Aku tak tahu dia ayahmu," katanya pelan. "Bisnis itu rumit, Siti. Aku membuat keputusan yang salah, tapi aku tak pernah ingin menyakiti siapapun." Siti tak percaya, dia berlari menjauh, tak peduli hujan mulai turun lagi. Ardi mengejarnya, memanggil namanya dengan putus asa. Di tengah hutan, Siti tersandung dan jatuh. Ardi membantunya berdiri, memeluknya erat meski Siti berusaha melepaskan diri. "Aku akan jelaskan semuanya," katanya, suaranya penuh tekad. "Tapi kau harus dengar." Malam itu, di dekat api yang nyaris padam, Ardi menceritakan kebenaran yang mengguncang. "Kecelakaan pesawat ini bukan kebetulan," katanya, suaranya berat. "Aku mengatur situasi ini. Aku ingin mengenalmu, Siti. Aku sudah lama mengagumimu, tapi aku tahu kau membenciku. Aku pikir di sini kau akan melihatku apa adanya." Siti terpaku, campuran kemarahan dan kebingungan memenuhi hatinya. "Kau gila," bisiknya, suaranya penuh kekecewaan. "Kau mainkan hidupku untuk apa? Cinta?" Ardi menunduk, tak menjawab. Pengakuan itu membuat Siti mempertanyakan segalanya, tapi di lubuk hatinya, dia merasa ada kebenaran dalam kata-kata Ardi. Malam itu, mereka duduk dalam diam. Hujan di luar mencerminkan badai di hati mereka. Hari ke-11, Siti menemukan petunjuk yang mengubah segalanya. Saat mencari buah di tepi sungai, dia melihat pohon dengan tanda ukiran aneh, seperti kode. Di bawahnya, terkubur kotak logam kecil yang berkarat. Dengan tangan gemetar, Siti membukanya dan menemukan dokumen lain, catatan tulisan tangan ayahnya yang menyebutkan konspirasi bisnis yang melibatkan Ardi. Jantung Siti berhenti sejenak. Ayahnya tak hilang, dia sengaja bersembunyi untuk melindungi bukti ini. Hutan ini adalah tempat persembunyiannya. Dunia Siti runtuh dan kemarahan membakar hatinya. Dia menghadapi Ardi lagi, kali ini dengan dokumen di tangan. "Kau tahu hutan ini?" tuduhnya, suaranya penuh amarah. "Kau bawa aku ke sini untuk menutupi jejakmu."
Ardi terkejut, tapi dia tak membantah. "Aku tahu ayahmu menyembunyikan sesuatu," katanya pelan. "Tapi aku tak tahu itu ada di sini. Aku hanya ingin mengenalmu, Siti. Aku bersumpah." Siti menangis, tak tahu harus percaya atau tidak. Di tengah kemarahan, dia merasakan ikatan aneh dengan Ardi yang membuatnya semakin bingung. Malam itu, mereka duduk berjauhan, hening. Siti memandang dokumen ayahnya, mengingat senyum ayahnya yang kini hanya kenangan. Ardi mendekat, suaranya lembut. "Aku akan memperbaiki semuanya, Siti. Aku akan cari tahu apa yang terjadi pada ayahmu." Siti ingin membenci, tapi matanya melihat ketulusan di wajah Ardi. Hutan ini telah mengubah mereka, tapi apakah itu cukup untuk menyembuhkan luka masa lalu? Siti memegang dokumen itu erat, bertekad mencari kebenaran, meski hatinya mulai goyah oleh perasaan yang tak dia duga. Hari ke-13, Siti dan Ardi menemukan aliran sungai besar yang mengalir deras. "Ini menuju peradaban," kata Ardi, matanya penuh harapan. Mereka mulai berjalan menyusuri sungai meski ketegangan masih membayangi. Siti memegang dokumen ayahnya erat-erat, bertekad mencari keadilan. Namun, setiap langkah bersama Ardi membuat hatinya goyah. Pria itu tak lagi terlihat seperti monster yang dia bayangkan. Dia ingat malam-malam ketika Ardi melindunginya, berbagi makanannya, dan menjaga api tetap menyala. Di tengah perjalanan, sekelompok monyet liar menyerang, mencuri tas Ardi. Dalam kekacauan, Ardi melindungi Siti, membuat lengannya terluka parah. Siti merasa bersalah, merawat lukanya dengan hati-hati menggunakan kain dan air sungai. "Kenapa kau terus melindungiku?" tanyanya, suaranya penuh kebingungan. Ardi tersenyum pahit, "Karena kau pantas dilindungi, Siti, dan karena aku ingin jadi orang yang lebih baik untukmu." Kata-kata itu mengguncang Siti. Dia mulai memaafkan, tapi dokumen ayahnya masih menghantuinya. Malam itu, mereka berkemah di tepi sungai. Ardi berjanji akan membantu Siti mencari kebenaran tentang ayahnya begitu mereka keluar dari hutan. Siti menatapnya, air mata menggenang. "Aku ingin percaya padamu, Ardi, tapi aku takut." Ardi menggenggam tangannya. Kali ini Siti tak menolak. Di bawah bintang-bintang, mereka berbagi momen kebersamaan yang rapuh, tapi Siti tahu keputusan besar menantinya. Sungai di depan mereka menjadi simbol harapan, tapi juga pengingat bahwa kebenaran bisa mengubah segalanya. Hari ke-14, suara helikopter terdengar dari kejauhan. "Tim penyelamat!" Siti dan Ardi berlari ke tepi sungai, melambai-lambaikan tangan dengan penuh harap. Saat helikopter mendarat, Siti memeluk Ardi tanpa sadar, lega dan bahagia bercampur dalam dadanya. Namun, saat mereka naik ke helikopter, Siti menatap dokumen ayahnya di tangannya. Dia tahu kebenaran tentang ayahnya akan mengubah segalanya. Kembali di kota, Ardi menepati janjinya. Dia membuka kembali kasus ayah Siti, mengungkap konspirasi yang melibatkan mantan mitra bisnisnya. Dia mengaku bertanggung jawab atas keputusan buruk di masa lalu dan berjanji mereformasi perusahaannya agar lebih manusiawi. Siti setelah berjuang dengan hatinya memilih memaafkan. "Aku tak bisa mengubah masa lalu," katanya. Suaranya lembut tapi tegas. "Tapi aku ingin masa depan yang berbeda bersama orang yang mau berubah." Cerita ditutup dengan mereka berdiri di tepi hutan yang sama, setahun kemudian, kini sebagai pasangan. Hujan turun lembut, membersihkan luka masa lalu. Siti tersenyum, tangannya erat dalam genggaman Ardi. Hutan yang dulu penuh rahasia, kini menjadi saksi cinta mereka, sebuah awal baru yang penuh harapan. Di bawah rintik hujan, mereka berjanji untuk membangun masa depan bersama, meninggalkan bayang-bayang masa lalu di belakang. Di bawah rintik hujan yang lembut, Siti dan Ardi berdiri di tepi hutan yang dulu penuh rahasia, kini menjadi saksi cinta mereka yang baru lahir. Dari dendam dan pengkhianatan, mereka menemukan pemaafan dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Kisah epik 14 hari ini membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh di tempat paling tak terduga, bahkan di tengah luka masa lalu.
Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Dracin untuk cerita-cerita romansa penuh emosi lainnya. Dan pastikan kalian menonton episode berikutnya untuk petualangan cinta yang tak kalah mengharukan.